bulan keberkahan ini. Insya Allah kita akan coba belajar dari bagaimana para ulama zaman dulu memberikan penghargaan kepada waktu. Jadi bagaimana penghargaan para ulama terhadap waktu. Ada satu kitab yang bagus untuk kita baca, yakni Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ada beberapa kisah yang sangat penting di sana, kisah yang sangat menarik. Misalnya adalah kisah tentang riwayat dari Amir bin Abdi Qais. Ya, ini adalah riwayat dari Amir bin Abdi Qais. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang tabi'in yang zuhud. Seorang tabi'in yang zuhud. Bahwa ada seorang pria berkata kepadanya, ngobrol-ngobrollah denganku, gitu. Berbincang-bincanglah denganku. Amir bin Abdi Qais menjawab, tahanlah mentari. Beliau mengatakan, amsiki syamsa, tahanlah mentari. Artinya tahanlah mentari, baru engkau boleh ajak aku untuk berbincang-bincang, kurang lebih begitu. Jadi ini juga maksudnya adalah coba ya, hentikanlah perputaran waktu. Kalau kamu bisa menghentikan perputaran waktu, baru aku akan berbincang-bincang denganmu. Karena sesungguhnya waktu itu senantiasa merayap dan bergerak maju. Dan setelah berlalu tidak akan bisa kembali. Maka kerugian akibat tidak memanfaatkan waktu adalah jenis kerugian yang tidak dapat diganti dan dicarikan kompensasinya. Karena setiap waktu membutuhkan amal perbuatan sebagai isinya. Itulah yang mengakibatkan ulama di kalangan tabi'in, yakni Amir bin Abdi Qais, menolak ajakan untuk sekedar berbincang-bincang dengan mengatakan, tahanlah perputaran waktu, dengan ungkapan beliau, tahanlah mentari. Kemudian juga di dalam kisah yang lain, ya, ini adalah dari Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang sangat agung, ya. Qala tabi' al-jalil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, berkata seorang tabi'in yang agung, yakni Hasan al-Basri, beliau mengatakan, yabna Adam, wahai anak Adam, inama anta ayyam, semata-mata kamu ini adalah kumpulan hari. Fa idza zahaba yaumun zahaba ba'duka, jika satu hari berlalu, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Jadi kalau berlalu satu hari, maka berarti berlalu juga sebagian dari dirimu. Kenapa? Karena engkau adalah kumpulan hari. Nah, kemudian juga masih banyak cerita atau kisah-kisah inspiratif lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Misalnya beliau ketika menceritakan di dalam halaman selanjutnya, misalnya ketika beliau menceritakan Abu Hilal al-Ashkari, ya, beliau memberikan judul Athqalus Sa'ati alal Khalil ibni Ahmad sa'atun ya'kulu fiha. Jadi waktu terberat bagi Khalil bin Ahmad adalah waktu ketika ia makan di dalam. Jadi bagaimana menurut beliau, ya, menurut Khalil bin Ahmad, waktu terberat bagi beliau itu adalah waktu ketika dia harus makan. Ini luar biasa kan, jauh berbeda dengan kita. Kalau kita ini justru menunggu-nunggu kapan waktu makan. Tapi bagi para ulama, untuk sekedar makan saja itu cukup atau sangat mengganggu. Abu Hilal al-Ashkari menyebutkan dalam kitabnya tentang kisah Khalil bin Ahmad ini, ya. Jadi ini adalah pernyataan atau dokumen dari Abu Hilal al-Ashkari, menyebutkan dalam kitabnya, beliau mengatakan Khalil bin Ahmad, ya, adalah seorang ulama yang paling cerdas, lahir pada tahun 100 Hijriyah, wafat tahun 170 Hijriyah. Dan beliau mengutip perkataan dari
beliau ya mengutip perkataan dari Khalil bin Ahmad, yakni ketika Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa waktu terberat bagiku adalah di mana aku harus makan. Athqalus sa'ati alayya sa'atun aqulu fiha. Waktu terberat bagiku adalah waktu di mana aku makan di dalamnya. Kemudian beliau memberikan tanggapan, Abu Hilal memberikan tanggapan, kata beliau, Allahu Akbar, katanya. Betapa fana dunia dalam ilmu yang dimilikinya, betapa hebat kecemburuan atas lenyapnya manfaat waktu di sisinya. Jadi begitu fana dunia ini di hadapan Khalil bin Ahmad, sampai-sampai makan saja menjadi sesuatu yang mengganggu khidmatnya kepada ilmu dan khidmatnya kepada umat. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Termasuk yang terakhir misalnya adalah kisah Muhammad bin Hasan ya. Muhammad bin Hasan itu kemudian diceritakan bahwasannya beliau itu termasuk yang tidak banyak tidur malam, kecuali sangat sedikit. Muhammad bin Hasan la yanumu minal laili illa qalila ya. Jadi Muhammad bin Hasan ini tidak tidur kecuali di malam hari kecuali hanyalah sedikit. Itu dikisahkan oleh Al-Alamah Tashkubri ya. Ini salah seorang ulama, Tashkubri Zadah, dalam kitabnya yakni Miftahus Sa'adah wa Misbahus Siyadah, halaman 23. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Kufi Al-Baghdadi adalah seorang imam ahli fikih. Kemudian dia juga ahli dalam berijtihad, seorang mujtahid. Dia ahli hadis. Beliau adalah murid Abu Hanifah. Lahirnya tahun 132 Hijriah dan wafat 189 Hijriah. Beliau sering tidak tidur malam. Beliau biasanya meletakkan beberapa jenis buku di sisinya. Bila bosan membaca satu buku, maka beliau menelaah buku yang lain. Beliau biasa menghilangkan rasa ngantuk dengan dengan air ya. Sembari berujar, sesungguhnya tidur berasal dari panas. Ini yang kemudian juga didokumentasikan kan oleh Syekh Al-Jarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa pandai dalam memanage waktu, dalam menghargai waktu. Mudah-mudahan kita tidak terlena dengan fananya dunia. Kita bisa belajar dari zuhudnya para ulama, dari kehebatan para ulama. Bagi para ulama seperti Khalil bin Ahmad tadi, waktu makan saja adalah sesuatu yang sangat berat bagi beliau. Jadi begitu fananya, begitu ringan, begitu rendah, begitu remehnya urusan dunia di mata orang-orang yang berilmu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.